sistem keamanan itu prosedur, manusia, dan peralatan gitu. Nah, sekarang kalau security culture lebih ke orang-orangnya. Menurutku sendiri, karena kita melihat budaya keselamatan ceroboh itu karena kita melihatnya di kehidupan sehari-hari. Jangan samakan orang-orang yang di pinggir jalan dengan orang-orang yang memang sudah terlatih untuk terbiasa mungkin melakukan hal A dan B dan C gitu, untuk analisis A dan B dan C. Kalau misalnya mahasiswa teknik nuklir gitu ya, S1, aku tuh sebenarnya pengen banget bahwa mereka itu S1 teknik nuklir, tapi pengennya S2-nya mereka bukan engineering lagi. Karena aku tahu teknik nuklir itu susah. Selamat datang di podcast Bicara Nuklir, podcast pertama yang membahas tentang sains dan teknologi nuklir di Indonesia. Di season ini, kita akan ngobrol dengan lebih banyak ahli dengan topik yang lebih luas dan lebih far-reaching daripada sebelumnya. Kita akan gali lebih dalam tentang topik-topik nuklir, baik yang umum maupun yang belum familiar di tengah masyarakat. Jadi stay tuned and let's get radiated. Oke, selanjutnya aku mau bawa riset Bang Adoy balik ke Indonesia nih. Nuclear security itu pembahasannya udah umum nggak sih Bang di Indonesia? Kalau aku yakin tentang safety itu pasti banyak banget kan, apalagi ada satu badan khusus di Batan khusus tentang keselamatan reaktor nuklir kan. Tapi yang tentang safety gimana? Kayaknya ada kan di satu satuan kerja di Batan kan dibahas itu, atau gimana? Aku masih awam di situ. Kalau untuk di Batan memang ada salah satu, kalau secara struktur aku nggak pernah merhatiin sih, cuma biasanya kalau misalnya ada konferensi security gitu, atau misalnya pelatihan-pelatihan tentang keamanan nuklir gitu di tingkat regional, nasional, atau mungkin internasional, biasanya dari Batan tuh ada yang selalu muncul, namanya Pak Khairul gitu. Dan beliau itu satuan kerjanya adalah PPI-KSN bukan sih? Apa? PPI-KSN bukan? Apa sih yang strategi nuklir itu bukan? Aku nggak tahu, aku nggak ngerti dia di satuan unit kerja apa, cuma memang beliau kayaknya dari sejak dulu saya kuliah, beliau sering datang ke pelatihan-pelatihan kayak gitu-gitu. Jadi mungkin dia yang menjadi frontliner atau misalnya garda terdepannya Batan untuk masalah keamanan nuklir gitu ya. Cuma aku sendiri belum pernah ketemu beliau, belum banyak interaksi juga. Cuma mungkin beliau cukup aktif dalam mempromosikan atau menggalang keamanan nuklir di Indonesia ya, dari Batan sendiri gitu. Tapi risetnya di bidang security di Indonesia itu emang udah banyak, Bang? Kalau dibilang banyak sih, aku rasa enggak. Karena memang bahkan di UGM pun baru ya yang digalang sama Pak Sus, sama Pak Haryono ya, memang untuk keamanan nuklir dari zaman saya. Pertama kali mungkin yang benar-benar keamanan nuklir, mungkin setiap tahun ada yang ngelakuin keamanan nuklir gitu. Ya, kemarin waktu akhirnya sempat meriksain skripsi atau nguji skripsi juga keamanan nuklir, sering beberapa kali juga ada mahasiswa yang keamanan nuklir untuk misalnya di kapal laut gitu-gitu ya, itu menarik sih gitu, yang sudah berkembang sampai ke arah sana gitu ya. Mungkin yang masih perlu diperdalam memang kedalamannya mungkin seperti itu. Kalau untuk jumlah aku rasa masih sedikit karena mungkin baru di UGM yang laksanain ya untuk tingkat universitas ya, untuk S1 gitu. Oke. Menarik. Tapi kalau di Batan selain itu dulu setahuku ada namanya CSSCA, Center of Safety and Security Culture Assessment gitu. Aku nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Mau nggak salah ada di Hana Yasmin, nggak salah masuk situ, nggak salah. Cuma aku nggak tahu. Ya, aku pernah dengar sih, aku baru ingat. Kayaknya itu Pak Khairul, setauku Pak Khairul ada di situ deh, setauku. Di di bidang itu, dan memang ada beberapa temanku juga angkatanku yang juga intern di situ gitu. CSS ya, baru ingat istilahnya. Tapi itu culture ya soalnya, bukan technical, karena dia culture. Jadi security culture itu aku jujur mendefinisikannya agak susah nih. Bisa dibantu nggak, Mas? Definisinya apa yang membedakan dengan nuclear security yang selama ini kita tahu gitu? Ya aku pikir ya security culture itu kan ya dari perspektif kita sebagai manusianya yang berinteraksi dengan mesin,
Gimana caranya supaya kita bisa membuat nuklir itu sesecure mungkin gitu kan. Jadi saya juga nggak banyak mendalami sih sebenarnya security culture, cuma lebih kepada kalau misalnya tadi itu yang saya bahas di S2 itu lebih kepada aspek-aspek teknikal, peralatan-peralatannya. Nah, sekarang security culture itu tentang bagaimana orangnya, aspek dari orang dari sistem keamanan ini. Aku tadi udah ceritain kan bahwa sistem keamanan itu prosedur, manusia, dan peralatan gitu. Nah, sekarang kalau misalnya sekarang itu tadi di waktu aku S2 tesis S2 itu ngebahas masalah peralatannya, sekarang kalau security culture lebih ke orang-orangnya. Contohnya kayak misalnya gimana sih kayak misalnya perilaku karyawan-karyawan Batan, apakah mereka dengan senak jidat ngomongin atau bercerita ke ini nih, mungkin ke orang-orang secara umum gitu, kondisi misalnya sistem keamanan mereka bocor nggak sih rahasia-rahasia perusahaan kayak gitu-gitu, password atau misalnya mungkin hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal sensitif, mungkin dokumen-dokumen penting atau misalnya sumber radioaktif yang ada di Batan itu di mana saja dan bagaimana mengaksesnya kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke kondisi budaya atau kesadaran mereka bahwa informasi terkait dengan keberadaan sumber radioaktif, material nuklir atau sistem keselamatan atau sistem keamanan reaktor itu sebenarnya bukan hal yang sangat sensitif, tidak bisa seenak jidat diceritakan ke orang luar gitu. Oke. Gitu. Jadi bagaimana sih mereka budaya mereka atau kesadaran mereka terhadap ini loh barang-barang ini itu tidak isu sensitif gitu. Bisa disalahgunakan sama teroris, bisa disalahgunakan sama penjahat, gitu. Oke. Dan ngomong-ngomong tentang perilaku orang ya, ngomong-ngomong tentang budaya nih, salah satu talking points dari yang bisa aku bilang talking points dari orang-orang yang tidak sepakat untuk Indonesia punya PLTN adalah budaya masyarakat Indonesia gitu kan, budaya dari SDM-nya yang dibilang kayak apa itu namanya, takutnya malah dibuat dibuat main-main lah, nanti takutnya kayak The Simpsons lah, kayak Homer Simpsons gitu kan, kayak gitu. Nah, aku memahami sih bahwa sebenarnya nuclear security itu kompleks dan tentu pasti sudah dipertimbangkan dari pertama kali udah go nuklir, satu negara go nuklir, bikin organisasi yang mengimplementasikan, terus bikin perusahaannya dan sebagainya, pasti security culture itu udah dipikirkan. Tapi seberapa dalam sih Bang sebenarnya SDM kita itu disiapinnya dari sisi prosedur ya? Kita bahas dulu tentang prosedurnya gitu. Apakah ketika kita udah sepakat untuk go nuklir, bangun PLTN, seberapa penting SDM itu untuk dilatih gitu loh, dan bagaimana pelatihan yang sudah disediakan secara umum gitu, kalau misalnya ngeliat dari contoh-contoh negara lain gitu. Aku nggak pernah memperhatikan negara lain sih bagaimana mereka menyiapkannya sejujurnya gitu ya. Cuma aku masih aku takutnya mungkin kamu dan beberapa banyak teman-teman juga yang masih belum bisa membedakan antara keamanan dan keselamatan. Begitu juga dengan budaya keamanan dan budaya keselamatan gitu. Kalau misalnya orang bercerita tentang ceroboh sehingga akhirnya terjadi kecelakaan nuklir, itu menurutku budaya keselamatannya yang salah gitu. Budaya keselamatannya mungkin yang kurang baik. Tapi yang tadi budaya keamanan itu kita melakukan sesuatu, kecerobohan kita itu mengakibatkan ada orang jahat yang secara sengaja menyalahgunakan sumber kayak fasilitas nuklirnya atau menyabotase atau kayak gimana. Tapi kalau budaya keselamatan itu karena kecerobohan manusianya akhirnya memang terjadi kecelakaan pada sistem. Jadi memang sebenarnya tidak disengaja gitu. Oke. Gitu. Jadi budaya keamanan, budaya keselamatan. Mungkin kalau misalnya di Indonesia itu aku juga sering dengar sih kayak selentingan-selentingannya, orang Indonesia kan ceroboh, orang ya gitu kan ya. Iya. Ya kayak gitu-gitu itu mungkin lebih ke budaya keamanannya sih gitu. Kalau budaya keselamatannya gitu. Jadi masalah ceroboh. Tapi menurutku sendiri karena kita melihat budaya keselamatan ceroboh itu karena kita melihatnya di kehidupan sehari-hari di mana itu tidak ada standar terlatihnya gitu. Jangan samakan orang-orang yang di pinggir jalan dengan orang-orang yang memang sudah terlatih untuk terbiasa mungkin
misalnya ke nyetir pesawat gitu, atau misalnya sudah tersertifikasi melakukan hal A dan B dan C gitu untuk analisis A dan B dan C kayak gitu menurutku kalau memang dia sudah tersertifikasi ya harusnya memang idealnya adalah yang baik gitu. Cuma ya memang berat sih karena memang kita harus menegakkan standar itu sih Run gitu, budaya keselamatan itu. Itu menurut saya sih bisa dibangun karena beberapa kali waktu ngobrol-ngobrol sama orang di perusahaan apapun itu pasti kamu akan adjusting sama budaya perusahaan tersebut gitu. Jadi kayak nanti kamu mungkin teman-teman yang kerja di perusahaan internasional atau multinasional gitu, misalnya dari Jepang atau dari mana, itu kan ada budaya-budaya perusahaan dari asal mereka yang dimana kamu harus comply gitu ya. Gitu. Iya, kamu harus mengikutinya kayak gitu-gitu. Dan begitu juga dengan nuklir, saat kita bisa ngeset budaya keselamatan standarnya segini, kamu harus ngelakuin kayak gini, itu ada pembiasaan setiap harinya, itu akan bisa kok gitu. Budaya itu bisa dibentuk menurut saya gitu. Dan budaya itu sebenarnya sudah terstandarisasi kan, maksudnya udah ada panduannya dari IAEA, habis itu dan contoh-contoh dari vendor-vendor pun juga, reaktor-reaktor yang lama itu juga sebenarnya udah ada juga kan. Jadi sebenarnya itu bukan lagi sebuah masalah gitu kan. Kalau misalnya kita sebutnya masalah, mungkin bukan masalah ya, karena sebenarnya standarnya sudah ada. Cuma tantangannya adalah bagaimana kita menegakkannya, gitu sih. Gitu. Jadi bagaimana kita menegakkan, kita udah punya standar nih, gimana sih kita butuh pemimpin-pemimpin perusahaan yang atau misalnya penegak-penegak kebijakan-kebijakan tersebut untuk mengimplementasikan standar-standar yang udah ada. Itu aja sih sebenarnya tantangannya gitu. Oke. Nah, ya. Itu menarik nih. Terus aku mau itu sih terakhir nih. Ketika kita apa ya istilahnya tuh? Kita kan memang lagi bikin gerakan kan dan berkaitan dengan nuklir ini kan. Terus kayak ketika kita ngomong selalu Bang Adoy bilang aku nggak mau nggak mau berhubungan dengan orang yang anti nuklir, lebih mending ngomongin orang-orang yang penasaran tentang nuklir itu. Itu menurutku approach menarik karena aku juga lama-lama ngerasa sih kalau kita yang passionate di bidang nuklir ini, di bidang energi nuklir ini, sering bertindak defensif gitu loh Bang. Kayak orang-orang kayak bikin klaim apa gitu, terus kayak kita enggak, itu salah, itu yang benar tuh gini. Kenapa kita selalu nunggu orang duluan, kita reaksi dulu gitu loh. Kenapa kok kita nggak bikin klaimnya dari awal duluan gitu loh. Kenapa kita selalu bertindak defensif dan jadi ini bercabang dua sih Bang. Kenapa Bang Adoy nggak terlalu suka ngobrolin sesuatu hal yang berkaitan dengan nuklir ke orang yang udah tahu anti nuklir, dan juga menurut Bang Adoy kenapa Bang Adoy ngerasa nggak sih kalau kita selalu defensif kalau misalnya berargumen sama orang-orang yang anti nuklir itu, dan kenapa menurut Bang Adoy itu? Aku mau jawab yang pertama dulu ya, karena yang kedua mungkin agak susah. Yang pertama, kenapa lebih suka tidak atau males ngeladenin orang-orang yang anti nuklir kayak gitu-gitu. Itu sama kayak misalnya debat politik Run gitu. Ada kubu A sama kubu B gitu. Ya kalau mau disatuin, diobrolin nggak akan ada setujunya gitu, karena ya buat apa gitu. Si kubu A akan percuma mencoba membuat kubu B ini menjadi percaya sama kubu A. Sama juga sebaliknya, nggak akan ada gunanya, kecuali memang venue tersebut, panggung tersebut adalah memang adu debat ya gitu. Itu beda cerita. Kalau emang tujuannya debat. Tapi kalau misalnya hanya untuk kalau misalnya ingin mengkonversi kubu sebelah sana menjadi kubu sebelah sini, kayaknya agak mustahil sih. Jadi aku melihat akan ngabisin waktu kalau tujuannya seperti itu gitu. Tapi kalau memang tujuannya adalah debat, ya monggo. Makanya tergantung dari kamu di situ mau debat atau kamu mau coba mengklarifikasi gitu. Kalau mengklarifikasi ke kubu A, ke kubu B, kamu mau jelasin faktual apapun, penjelasan dari tempatmu sejujur-jujurnya, mereka nggak akan percaya. Udah nggak akan. Iya, kayak politik aja lah, perang politik juga. Ya kan? Iya, karena udah kena kata pokoknya itu udah nggak bisa diajak berargumen lagi udah. Gitu. Akan lebih menguntungkan jika menghabiskan waktu ke
kalau misalnya di politik ke swing voter gitu. Mereka belum tahu mau di mana gitu ya. Mendingan ke situ aja gitu. Tapi yang pasti dari quote unquote swing voter itu adalah mereka ada ketertarikan untuk leaning kemana gitu kan. Ya, gitu. Entah leaningnya ke anti nuklir atau leaningnya ke pro nuklir kan bisa kita arahin gitu kan. Ya nggak apa-apa. Makanya lebih menguntungkan jika berbicara ke orang sana dan atau misalnya orang-orang yang memang belum tahu dan bisa kita kasih tahu. Karena apa ya? Aku selalu memberikan posisi adalah itu tadi, aku lebih suka menceritakan apa yang aku tahu gitu. Terserah nanti kemudian dia mengambil keputusannya apa, itu tanggung jawab dia. Karena pilihan setiap orang punya pilihannya masing-masing, mau ikut pro nuklir, monggo, kalau enggak ya udah gitu. Tapi sebisa mungkin aku menceritakan apa yang aku tahu gitu. Aku nggak akan bilang apa nggak aku tahu gitu. Jadi kayak misalnya di panggung, misalnya aku jadi pembicara di mungkin di seminar energi gitu, ada orang-orang energi nuklir, ada orang-orang energi terbarukan, ya aku akan berbicara tentang nuklir karena aku tahunya nuklir gitu. Terserah Anda percaya atau enggak gitu. Tapi di sini posisi saya sebisa mungkin saya menceritakan fakta yang saya tahu gitu. Kalau yang saya nggak tahu ya udah gitu, saya juga nggak akan cerita apa-apa gitu. Ya. Itu sih, itulah kenapa aku lebih suka karena itu juga karena orang yang belum tahu apa-apa itu seperti gelas kosong yang mungkin bisa kita isi. Tapi kalau misalnya isinya itu sudah misalnya susu gitu, kita mau bikin dia jadi jeruk juga udah susah gitu. Iya betul. Gitu, jadi ya nggak sulit lah, itulah. Terus yang kedua gimana bang? Gimana? Bang Adu ngerasa kita defensif nggak sih? Kalau menghadap, kita selalu reaktif gitu loh menghadapi klaim-klaim orang gitu. Kita bukanlah maksudnya kita itu dalam arti kayak orang yang passionate terhadap nuklir ini kayak tidak mengambil sisi proaktifnya menjelaskan nuklir ke masyarakat gitu. Atau aku salah, atau aku kurang main aja nih. Tidak proaktif karena mungkin memang pada faktanya orang-orang nuklir yang secara teknikal yang paham secara saintek gitu dalamnya itu mereka bukan komunikator yang baik gitu loh. Mungkin itu bawaan saja sih ya. Maksudnya memang karakternya bukan seorang science communicator. Mungkin kamu pernah punya episode bareng Sidik kan gitu tentang bagaimana menjadi science communicator gitu. Nah, itu yang ya mungkin itulah kenapa orang akhirnya maksudnya orang-orang nuklir itu seperti itu gitu di saat dan kemudian ya itulah kenapa mereka tidak proaktif ya karena memang gimana ya? Karena saat kamu tahu itu baik, kamu tidak perlu menceritakan hal itu baik gitu. Baru saat ada tekanan bahwa orang menceritakan, misalnya gini, kamu orang baik nih. Apakah kamu akan teriak-teriak bahwa saya ini orang baik gitu? Ya enggak kan? Tapi saat orang bilang kamu itu jelek, kamu ditodong gitu, kamu kan baru klarifikasi gitu. Iya. Iya nggak sih? Tapi kan kamu sebagai orang yang baik atau seorang yang cerdas atau seorang yang pintar atau mungkin seorang yang sedang menempuh S3, kamu nggak akan berkoar-koar, weh gue nih S3 gitu kan, yang ngapain gitu loh. Iya. Jadi ya itu karena mungkin aku termasuk orang yang tidak suka berkoar-koar bahwa gue nih pendidikan segini atau misalnya gue ngapa-ngapain ya nggak perlu gitu. Tapi kalau di saat ada tuduhan yang tidak sesuai dengan fakta baru kan gue akan klarifikasi. Anda bilang saya tidak tahu apa-apa tentang nuklir gitu. Oh, saya sekolah kok sampai pendidikan lanjut tentang nuklir. Itu baru klarifikasi gitu sih. Jadi karena mungkin orang-orang nuklir seperti itu ya, mungkin aku nggak bisa menyamaratakan semua sih, cuma karena memang kita tidak ada alasan untuk proaktif gitu. Menurut Harun apa alasan utama kita harus proaktif berkoar-koar bahwa nuklir itu baik? Itu menarik sih. Ya, menurutku dengan urgensi yang sekarang kayak tentang perubahan iklim dan lain sebagainya kayak alasan-alasan normatif itu menurutku kita perlu kalau aku mikirnya tuh kenapa kita perlu proaktif untuk mengkampanyekan nuklir itu adalah satu karena nuklir itu tidak populer sama sekali. Dua dia udah urgent kebutuhannya menurutku. Dan yang ketiga
ya kalau misalnya itu nggak dijadiin bahan omongan, itu nggak tersirkulit di masyarakat, dia nggak akan terbahas dan nggak akan jadi top of mind-nya masyarakat gitu loh. Top of mind masyarakat kalau misalnya energi ya cuman batu bara gitu kan. Cuman kalau misalnya udah berkaitan dengan energi baru ya solar panel gitu loh. Itu kan nggak itu menurutku itu adalah hasil kampanye proaktif dari masyarakat yang bidang energi terbarukan gitu kan, bahwa bisa terasosiasi kalau misalnya energi baru dan terbarukan asosiasinya ke solar panel, asosiasinya ke kincir angin, ke wind power gitu loh. Tapi nggak ada sebenarnya kan energi baru terbarukan kan, dam PLTA kan juga sebenarnya kan itu energi baru terbarukan juga kan. Tapi meskipun secara definisi itu nggak banyak terbahas tuh PLTA gitu kan. Karena top of mind-nya masyarakat ya di solar panel gitu kan. Energi baru terbarukan ya solar panel kayak gitu. Nah menurutku sih kita perlu menambahkan narasi bahwa energi baru itu, nuklir itu termasuk energi baru yang potensial kok gitu. Kayak gitu aja biar jadi top of mind-nya masyarakat. Oh nuklir nggak selalu serem gitu loh. Kayak gitu sih menurutku sih Bang. Gimana menurut Bang Ade? Aku punya pertanyaan sih, maksud kita ini membicarakan isu apa pengetahuan masyarakat, top of mind masyarakatnya itu khusus top of mind-nya masyarakat Indonesia atau top of mind masyarakatnya Amerika juga atau mungkin dunia? Nah, kalau menurutku sih ya karena kita orang Indonesia ke Indonesia aja sih. Ya, karena memang tidak, ya benar sih. Kalau misalnya itu karena ya memang tidak ada nuklir di Indonesia. Tapi kalau misalnya mungkin bukan energi baru, mungkin karena sebenarnya nuklir juga udah dari tahun 1950 kali ya sebenarnya ya. Iya kan? Iya. Memang baru. Jadi memang itu bukan sebuah bukan yang baru lagi sebenarnya. Kalau kita kan barunya itu mungkin baru dari tahun 2000-an gitu. Mungkin ya. Iya. Iya. Definisinya kan maksudnya. Ya, definisinya. Iya. Tapi padahal energi baru itu definisinya bukan seperti itu. Tadi aku mau nyangkut ke masalah urgensi. Aku setuju kalau misalnya kita bilangnya bahwa urgensi itu sudah mendesak gitu. Jadi itu jadi salah satu alasan sekarang di periode tahun 1990-an sampai 2000-an, nah sampai sekarang itu menjadi ada urgensinya nih kita mengkampanyekan nuklir lagi. Tapi masalahnya mungkin memang orang-orang nuklir adalah orang-orang yang lama, Run. Orang-orang lama. Orang-orang yang orang-orang yang sudah mungkin belajar nuklir di tahun 1990-an gitu. Jadi memang mindset orang-orang nuklirnya itu adalah orang-orang yang memangnya sudah bekerja saja, bukan sebuah, karena sebenarnya teknologi nuklirnya udah ada gitu loh, udah dipakai juga kalau misalnya kalau di luar negeri ya. LTN itu kan dipakai di Amerika juga dipakai gitu. Tapi kalau di Indonesia sih memang beda sih ya, kondisi di Indonesia tuh beda ya. Urgensinya apa gitu, karena ya nuklir orangnya juga sedikit, juga orangnya juga bukan seorang komunikator menurut saya gitu ya. Urgensinya mereka memang bukan orang yang bukan orang proaktif yang berkuar-kuar. Jadi memang sebenarnya kalau dibilang butuh berkuar-kuar ya butuh juga. Cuman siapa yang kuar-kuar itu kan yang perlu dikumpulin tuh orang-orang kayak gitu ya kan, dan apa yang perlu dikuar-kuarin kayak talking points kita gitu kan. Ya maksudnya gimana ya, itu sih mungkin orang-orang, aku juga makanya nuklir itu sebenarnya kalau misalnya mahasiswa teknik nuklir gitu ya S1, aku tuh sebenarnya pengen banget bahwa mereka itu S1 teknik nuklir tapi pengennya S2-nya mereka bukan engineering lagi, karena aku tahu teknik nuklir itu susah. Jadi aku mau Anda kalau ingin berkontribusi di teknologi nuklir gitu atau di dunia nuklir, setelah S1 ini nggak usah lanjutin S1 teknik nuklir lagi, mungkin saja ambil S1 hukum, S2-nya hukum tapi hukum nuklir, atau mungkin sosiologi nuklir, atau misalnya Master of Business Administration tapi untuk kasus nuklir, atau project management tapi untuk pembangunan reaktor nuklir, kayak gitu-gitu. Sumpah, saya pengen banget. Atau misalnya masuk ke jurnalistik, tapi jurnalistiknya buat teknologi nuklir. Bener deh? Iya, itu bener sih. Karena kalau misalnya kita udah masuk ke graduate study gitu, apalagi S2, S3 gitu kan kayak udah spesifik banget kan. Apalagi kalau kita yang reaktor itu udah kayak ngurusinnya safety mulu, apalagi kalau misalnya kayak ngerjainnya hal-hal yang sama mulu dalam 5-6 tahun ke depannya gitu kan. Selama kita graduate study.
Ya makanya aku pengen banget sebenarnya kayak mahasiswa S1 teknik nuklir itu yang saat mereka kuliah itu sudah sadar bahwa mereka itu potensinya itu bukan di engineering gitu. S2-nya nggak usah ambil engineering lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau mereka memang cinta sama nuklir, suka sama dunia nuklir, pengen bercita-cita ada reaktor nuklir gitu, mereka bisa sebenarnya hajar isu nuklir ini dari kacamata yang berbeda gitu. Dari tadi mungkin dia orang bisnis, atau mungkin dia orang hukum gitu, atau mungkin dia sebenarnya punya kemampuan di financing, atau mungkin dia punya di project management gitu. Ambil aja di project management gitu kan, master of project management, tapi mungkin penelitiannya atau mungkin misalnya segala sesuatu studinya itu tentang reaktor nuklir, pembangunan. Iya, studi kasusnya tentang PLTN gitu ya. Gitu. Mungkin minatnya sudah mulai, maksudnya ke program studi yang lebih sesuai minatnya, tapi karena dia suka dengan industri nuklir ini, tertarik dengan industri nuklir, dia tetap bahasannya tentang industri nuklir. Gitu sih. Itu menarik sih. Kalau saya mungkin bisa mengulang waktu dan ada kemungkinan, saya mungkin bisa coba. Nggak akan S3 ke nuklir lagi nih, ke Korea lagi. Ya gitu, Run. Iya. Oke, nice. Ini nggak keras, ini udah sejam, sekitaran sejam lah. Dan ini kalau di Korea udah jam 10 malam nih. Jadi aku makasih banget Bang Ade udah berkenan untuk aku ajak ngobrol. Semoga bermanfaat nih untuk teman-teman yang ngedengarkan, dan kita jumpa lagi di episode minggu depan, yaitu episode terakhir untuk season ini. Dan kita akan jumpa di episode selanjutnya, dan sampai jumpa. Bye bye. Oke, thank you. Dadah.